Video pembelajaran PPL 2 PPG Daljab tahun 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Baik ya, sehat semua? Alhamdulillah. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Mas Tama bisa memimpin doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk kepada masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Tama. Kemudian di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang obat-obat yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler pada penyakit gangguan jantung ya. Ada 4 yang sudah kita pelajari di penyakit gangguan jantung, antara lain ada gagal jantung ya, kemudian angina pectoris, kemudian aritmia dan diskompensasi jantung. Coba Mbak Aulia ya, masih ingat enggak dengan pembelajaran sebelumnya? Mohon dijelaskan tentang angina pectoris, Mbak. Angina pectoris itu nyeri dada yang disebabkan karena beberapa sel yang tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Ya, bagus sekali ya, masih ingat. Ternyata anak-anakku tidak melupakan untuk materi yang sudah diberikan sebelumnya ya. Kemudian Ibu ingin bertanya ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar ya untuk obat yang berhubungan dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler tapi pada penyakit hipertensi. Jadi kita akan belajar obat-obat anti hipertensi. Ya, sekarang ada pertanyaan ya. Apakah anak-anak semua pernah melihat alat untuk mengukur tekanan darah? Pernah. Di mana? Di laboratorium ya. Ya. Kemudian apakah anak-anak semua pernah melakukan pengukuran tekanan darah? Pernah. Mbak Dini pernah? Oh ya pernah. Masih ingat untuk hasil pengukuran tekanan darahnya? Masih di angka berapa Pak? Ya 120 Pak, 72 berarti hasilnya normal ya. Untuk tekanan darah sistolnya yang berapa itu Pak nilainya? Iya 120 ya, yang nilainya lebih besar karena untuk sistol kita ukur dari tekanan darah pada saat jantung berkontraksi. Kemudian yang nilainya kecil itu merupakan nilai tekanan darah di diastol ya pada saat jantung relaksasi atau istirahat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Yang pertama menganalisis obat untuk mengklasifikasi dan atau mengelompokkan ya obat-obat pada gangguan sistem kardiovaskuler pada penyakit hipertensi dengan benar setelah melakukan kajian literatur. Kemudian yang kedua menelaah ini ya tata laksana terapi dan pemakaian obat pada gangguan sistem kardiovaskuler untuk penyakit hipertensi dengan benar. Kemudian kita mulai masuk ke kegiatan pembelajaran ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita awali dengan melihat video kasus tentang stroke perdarahan otak ya. Silakan anak-anak scan QR code untuk videonya, kemudian dilihat ya, kemudian disimak. Sudah bisa semua untuk melihat videonya? Bisa dikeraskan suara videonya?
Oh ya, berarti pecah ya pembuluh darahnya ya. Kemudian selanjutnya ya, untuk kegiatan pembelajaran silakan kita bentuk untuk kelompoknya ya. Untuk kelas 11 farmasi ada 22 siswa. Kemudian kita buat menjadi 4 kelompok ya. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya, tentunya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah berkumpul ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ya, kemudian ini menyampaikan untuk pembelajaran kali ini ada proses untuk penilaian. Saya tampilkan ke depan, silakan anak-anak bisa melihat ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini nanti akan ada penilaian ya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, nanti kita ambil dari hasil montes anak-anak itu semua. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nanti kita lihat pada saat anak-anak itu semua melakukan presentasi. Kemudian ada penilaian sikap ya. Nanti kita ambil pada saat anak-anak itu semua berdiskusi, berkolaborasi ya dengan kelompoknya. Kemudian sebelumnya Diana jelaskan untuk mekanisme yang akan dikerjakan anak-anak itu semua pada pembelajaran obat anti hipertensi ya, atau obat pada penyakit hipertensi. Ini nanti akan Diana bagikan LKPD ya. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Kemudian anak-anak itu semua sebelum melaksanakan tugas-tugas yang ada di LKPD atau lembaga kerja peserta didik ya, nanti silahkan dibaca untuk penggunaan LKPD-nya, petunjuk penggunaan LKPD. Di sini ada 7 ya, silahkan dibaca secara runut biar tahu untuk mengerjakannya ya. Kemudian Diana jelaskan sebentar ya untuk tugasnya. Di sini tersaji ada 4 kasus dan 1 soal kita tugaskan untuk mengklasifikasikan golongan obat anti hipertensi ya. Jadi nanti kelompok 1 mengerjakan kasus 1 ditambah mengklasifikasikan obat. Kelompok 2 mengerjakan kasus 2 kemudian ditambah mengklasifikasikan obat. Kelompok 3 dan 4 sama ya. Kelompok 3 kasus 3, kelompok 4 kasus 4. Kemudian ditambahkan dengan klasifikasi. Silakan dikerjakan, anak-anak semua bisa melakukan diskusi dengan temannya ya. Kemudian melakukan penyelidikan dengan melakukan studi literatur atau kajian literatur. Kemudian nanti akan mendapatkan pemecahan masalah. Nanti silakan dituliskan di LKPD yang sudah disajikan ya. Nanti dituliskan dengan rapi dan jelas ya, sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan tugas-tugasnya. Kemudian setelah selesai nanti bisa dipresentasikan. Sekarang Diana bagikan untuk LKPD-nya untuk setiap kelompok ya. Sudah kelompok 3. Kelompok 4 belum selesai. Untuk sumber literaturnya sampai baca literaturnya sudah belum? Ini untuknya klasifikasi. Maksudnya sudah. Yang dilakukan silakan untuk persiapan ya. Kegiatan selanjutnya
mensuplai darah. Ada dua macam stroke. Yang pertama ada stroke iskemik yang terbagi menjadi dua, yaitu stroke emboli atau bekuan darah di jantung yang kemudian mengalir ke otak. Stroke kedua ada stroke trombotik atau bekuan darah di pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Untuk macam yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik terbagi menjadi dua, yaitu intraserebral atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan kejar otak berhenti. Contoh penyebabnya yaitu hipertensi. Yang kedua yaitu stroke subarachnoid atau kebocoran darah di permukaan otak dan tulang tengkorak. Sumbernya dari web Hello Sehat. Klasifikasi obat berdasarkan golongan farmakologi obat pada penyakit hipertensi atau obat antihipertensi. Yang pertama, obat irbesartan 300 mg, golongan farmakologinya angio 2 reseptor blocker ARB. Mekanisme kerjanya menghambat peningkatan angiotensin 2 sehingga pembuluh darah melempar dan tekanan darah menurun. Yang kedua ada April 25 mg, golongan farmakologinya ACE inhibitor. Mekanisme kerjanya menghambat enzim khusus untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Ketiga, diuretik hemat kalium atau potasium sparing. Mekanisme kerjanya mengurangi kadar darah dan natrium di dalam tubuh dan dalam mempertahankan kadar kalium. Yang keempat ada disoprolol fumarate 2,5 mg. Golongan farmakologinya menghambat beta atau beta blocker. Mekanisme kerjanya menghambat hormon adrenalin sehingga jantung berdetak lebih lambat. Sumbernya dari modul farmakologi obat penyakit hipertensi. Oh ya, sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya, Mas Fatih, silakan dari kelompok 2. Ini ada yang ingin bertanya? Silakan, Mas. Perkenalkan, saya Mati Romano Kamesto dari kelompok 2. Izinkan bertanya kepada Bapak Santo tentang apa gejala dari penyakit stroke. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Perkenalkan, saya sekarang Lili Wahyudi. Jawabannya yaitu seperti sakit kepala, sulit berbicara, tumbuh pada bagian tertentu, dan gangguan penglihatan. Ya, sudah cukup, Mas Fatih? Ya, terima kasih Mbak Sika sudah memberikan jawaban ya dari kelompok 1. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, Mas Taufik dari kelompok 2. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahman Fokus dari kelompok 2. Izinkan saya bertanya, apa komplikasi pada hipertensi? Terima kasih. Izinkan saya menjawab. Perkenalkan, saya Nura Asmaradani. Itu ada nyeri dada, gagal jantung, penyumbatan arteri, kerusakan pada ginjal, dan kerusakan pada pembuluh darah. Ya, bagus sekali Mbak Afika ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Taufik. Ada lagi yang ingin bertanya ke kelompok 1 tentang kasus 1? Tidak ada ya. Silakan bisa ditutup untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1 bisa. Ya, Mbak Afika ngomong dulu. Silakan untuk memperkembalikan hasil diskusinya tadi. Posisinya silakan diatur.
dan tekanan darah pun menurun. Sumbernya dari Akva Surabaya. Yang kedua ada Kakobel, golongan farmakologinya AC inhibitor, mekanisme kerjanya AC inhibitor bekerja dengan cara menghambat enzim khusus untuk memproduksi hormon angiotensin II, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Sumbernya dari jurnal UNPAD. Yang ketiga ada spironolakton, golongan farmakologinya diuretik hemat kalium. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan cara mengurangi kadar air dan natrium di dalam tubuh dengan tetap mempertahankan kadar kalium. Sumbernya dari Prince UMS. Yang keempat ada bisoprolol kumara, golongan farmakologinya penghambat beta atau beta blocker. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat hormon adrenalin sehingga jantung berdetak lebih lambat. Dengan begitu jantung memompa lebih sedikit darah dan dapat menurunkan tekanan darah. Sumbernya dari Biomascom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok saya ya, Mbak Siti mau bertanya. Ini perkenalkan Mas Hedi dari kelompok 1. Izin bertanya, untuk biologi aja termasuk golongan farmakologi apa? Kalau yang dapat dirubah biasanya ya gaya hidup ya, lifestyle kita.
misalnya obesitas gitu ya, kemudian perokok ya, kemudian ada dislipidemia kimia ya, kemudian ada konsumsi garam yang berlebihan dan lain-lain. Kemudian sekarang coba kita lihat ke kasus yang sudah ke klasifikasi terlebih dahulu ya. Untuk klasifikasi obat anti hipertensi tadi juga sudah kita ikuti sama-sama ya, kakak kelas 11 farmasi dari masing-masing kelompok mempresentasikan untuk klasifikasi obatnya sudah betul ya. Untuk irbesartan itu golongan farmakologinya jadi angiotensin 2 reseptor blocker. Untuk mekanisme kerjanya juga sudah ya. Kemudian kita lanjutkan di kasus 3 ya. Untuk kasus 3 tadi juga sudah dipresentasikan ya. Kemudian untuk pemecahan masalahnya ya, resep obat yang diberikan oleh dokter sudah ada yang untuk mengatasi ujim. Ujim itu cairannya tertimbun di dalam tubuh ya. Jadi dari hasil literatur furosemid 40 mg merupakan diuretik ya, yang sebesar 2 ginjal mengeluarkan lebih banyak cairan sehingga dapat mengurangi cairan dari aliran darah. Tadi dari kelompok 3 sudah menyampaikan ya sama, cuma mungkin kajian detail yang kita ambil berbeda ya antara tujuannya dengan kakak kelas 11 yang di kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 3 juga menambahkan sebaiknya furosemid diminum di pagi hari. Kenapa kok diminum di pagi hari? Enggak di malam hari saja, kenapa? Ya, karena efek kerjanya untuk memenangkan urin. Kalau diminum di malam hari takutnya mengganggu istirahat dari pasien. Pada saat pasien harusnya istirahat itu ya harus bolak-balik ke kamar mandi karena kencing ya, urinnya diperlancar, kemudian frekuensi ke belakang atau buang air kecilnya meningkat ya. Kemudian sekarang kita akan melakukan post test ya. Kita akan melakukan post test. Silakan HP-nya dipersiapkan ya. Ada 4 soal post test sudah Ibu sajikan di Google Form. Bisa melalui link atau kalian scan QR code-nya ya. Ini ya. Di-scan di sini. Silakan boleh maju ke depan kalau misalnya dari belakang kesulitan. Kemudian diselesaikan soal testnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kira-kira apa? Disajikan kasus 2, kita dapat menelaah tata laksana terapi dan pemakaian obat anti hipertensi dengan tepat. Sekarang kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Itu tentang refleksi ya. Sekarang ujiannya ingin bertanya ya, apakah pembelajaran di pagi hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian? Silakan coba Mas Pratama memberikan jawaban untuk diisikan di kolom refleksi. Yang keras menjawabnya Mas Pratama bisa berdiri. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena sebagai asisten tenaga kerja saya bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan di sekolah pada masyarakat pada saat sudah turun di dunia kerja. Jadi kemudian tadi
ya dari Bu Diana. Kalau Mas